bahwa sore ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka rapat kerja daerah untuk membahas sebuah masalah yang sangat urgen sekali dan memerlukan kebijakan di daerah, memerlukan tindakan cepat yang berkaitan dengan persebaran virus corona. Bahwa sebagaimana yang kita sadari saat ini, dalam waktu yang sangat singkat sekali terjadi persebaran dari virus corona tersebut. Kalau menurut pemetaan, ada 8 provinsi di Indonesia yang terindikasi adanya persebaran tersebut. Namun demikian, dari 8 provinsi tidak tertutup kemungkinan, walaupun Sumatera Selatan tidak termasuk di dalam 8 provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan orang yang bepergian atau pulang dari provinsi tersebut pulang ke daerah kita membawa virus tersebut. Contoh, daerah Kabupaten Lampung Timur ini banyak perantau yang saat ini libur sekolah, libur kuliah dari Jakarta, dari Bogor, dari Jawa Tengah, dari DIY yang pulang ke daerah, dan sudah sejak kemarin pagi kami tunggui baik di Martapura maupun Blitar mobil-mobil yang berhenti dan menurunkan penumpang penduduk Lampung Timur. Kami data, jadi kami data. Maka karena kemarin hari Minggu padat sekali, maka saya melaksanakan rapat ini di hari Senin ini, dan pagi tadi belum bisa dilaksanakan, maka pada siang ini. Jadi jauh sebelum ini kami sudah melaksanakan kegiatan. Kemarin pagi mendata para pendatang yang pulang kampung, pulang daerah, kami data satu-satu. Tunjukkan KTP-nya, ketukan ketua kartu mahasiswanya, koordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas. Pesannya adalah apabila saudara-saudara pulang merasa ada yang tidak enak, sakit, flu, pilek, batuk, muntah, segera mendatangi petugas kesehatan atau rumah sakit yang terdekat. Virus corona saat ini sangat dahsyat sekali. Seluruh negara-negara di dunia sangat khawatir akan penularan karena begitu cepatnya, termasuk di Indonesia. Kalau dilihat dari surat kabar media elektronik sudah ada 117 ya Pak ya, kalau misalnya 17 ya yang sudah positif untuk tertular itu. Nah, ini berdampak kepada ternyata hal yang kecil, bukan yang hal kecil, artinya virus yang demikian itu bisa berdampak sangat luas terhadap. Dihimbau untuk bisa melaksanakan aktivitas dengan beberapa pilihan, bisa di rumah, tapi tetap diawasi, kontrol, dan seperti semuanya berjalan. Pagi tadi kami telah mengikuti video konferensi dari Bapak Kapolri di seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia terkait salah satu poin pembahasan yang penting adalah dalam penanganan penyebaran virus COVID-19 atau corona ini. Yang pertama yang kami sampaikan dalam forum ini, Bapak Bupati, bahwa saat ini sudah beredar keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Di situ juga dicantumkan struktur organisasi Satgas. Untuk tingkat nasional itu sudah dibentuk, dan juga kita dari tingkat kabupaten kota juga diwajibkan menindaklanjuti dari keputusan Presiden tersebut. Menanggapi masalah virus COVID-19 ini, yang pertama saya sarankan Bapak makan jengkol dan peti.
Dengan demikian jarak kita akan berjauhan. Akan diekor dengan seperti sebanyak-banyaknya oleh saat ini. Dosa kita gelisah menghadapi virus ini, Pak. Karena ini dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Tentara sudah mulai dari awal menghadapi virus ini. Begitu menjemput warga negara kita dari Cina, Wulan, kemudian ditempatkan di Natuna. Ya alhamdulillah personil TNI itu masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang penting kita ikhlas. Memang corona ini banyak ibu-ibu yang terlibat yang kena. Karena apa? Kita diwajibkan sholat 5 waktu mengambil udhu secara ikhlas, tapi ibu-ibu takut efektifnya lepas. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, jadi dari Mabesat di Jakarta sudah menurunkan surat telegram yang diantaranya seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa anjuran untuk tidak melaksanakan salaman, tidak berkumpul melebihi dari 30 orang, sehingga semua jadwal latihan di bulan Maret ini dibatalkan oleh Angkatan Darat, termasuk jadwal rapat. Dan hari ini Kodam 2 Sriwijaya sendiri melaksanakan rapat pimpinan, tetapi dengan telekonferensi, jadi tidak dilaksanakan di Kodam keseluruhannya seperti biasa. Yang ingin saya sampaikan bahwa menindaklanjuti dari perintah pimpinan seperti disampaikan oleh Bapak Kapolres, yang jadi permasalahan karena lokasi saya di Kabupaten Oku Timur, tapi rumah sakit tentaranya di Kabupaten Oku, sehingga kita membuat suatu tenda isolasi mengantisipasi corona ini di Batu Raja. Jadi bukan dibuat di sini, karena dibuat di seluruh rumah sakit tentara di seluruh wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Berarti di Palembang kita buat, di Batu Raja kita buat, Jambi, di Curug, di Lahat, dan di Bangka Belitung. Supaya tidak menjadi nanti mungkin dalam perjalanannya ada simpang siur berita. Jadi ada beberapa istilah. Yang pertama adalah ODP, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini maksudnya orang yang demam atau ada riwayat demam tanpa sesak nafas, tapi ada riwayat kontak. Nah, riwayat kontak mungkin dengan pasien ataupun dari daerah yang terjangkit. Orang ini sebenarnya harus dikarantina di rumah. Jadi kalau memang ada orang yang dari daerah terjangkit kemudian mengalami demam, itu baiknya dia tetap di rumah. Kemudian ada pasien dalam pengawasan. Nah, apabila ada pasien yang demam tadi menjadi sesak nafas, dia harus diisolasi di rumah sakit. Jadi tolong ini supaya isolasi di rumah sakit juga tidak akan kepenuhan ya. Jadi jangan sampai nanti masyarakat yang merasa ini terus semuanya menuntut untuk diisolasi. Jadi yang diisolasi itu adalah yang mengalami sesak nafas, nanti akan dikonfirmasi dengan ronsen. Saya kira di tempat kita bisa itu kita konfirmasi. Kalau ronsennya itu menunjukkan ada radang paru-paru, langsung kita isolasi. Untuk saat ini di Sumatera Selatan itu ada 5 rumah sakit rujukan, yaitu Kayu Agung, Lahat, kemudian Sungai Kondur, Rumah Sakit Rifai Abdullah, RSMH, dan Rumah Sakit Provinsi Siti Fatimah. Peran kita di kabupaten ini karena bukan sebagai rumah sakit rujukan adalah merujuk pasien itu dengan SOP yang benar. Salah satunya adalah pasien harus dirujuk dengan APD lengkap. Insya Allah kita sudah siapkan, semoga juga nggak digunakan ya. Tapi insya Allah kita siap untuk merujuknya. Jadi bukan kalau merawat kita memang belum ditunjuk. Kemudian untuk perawatan selama di rumah sakit rujukan ini ditanggung oleh Kemenkes. Ini mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat. Tapi bukan yang batuk pilek ya, bukan yang batuk pilek. Kalau yang sudah di Rumah Sakit Kayu Agung di 5 rumah sakit tadi itu akan ditanggung oleh Kemenkes. Itu
untuk penanganannya. Langkah-langkah yang tepat menjaga terjadinya persebaran virus tersebut. Yang kedua, mengadakan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga hidup sehat. Yang ketiga, mengurangi aktivitas di luar rumah. Yang keempat, untuk pendidikan, nanti kami masih minta pendapat dari tim yang kami bentuk untuk apakah diliburkan atau tidak, karena pertimbangannya banyak sekali. Namun demikian, bagi siswa-siswi yang sakit tidak diperkenankan memaksakan diri sekolah, harus istirahat di rumah dan dipantau oleh gurunya, dibantu para petugas kesehatan setempat. Yang berikutnya, dibentuk Satgas Penanganan Virus Corona, yaitu di Rumah Sakit Martapura dan Rumah Sakit Tulus Ayu. Walaupun dua rumah sakit tersebut bukan rumah sakit rujukan, tetapi kami atau Oko Timur menyiapkan diri, menyiapkan ruang isolasi untuk persiapan kalau seandainya ada yang dicurigai terpapar virus corona tersebut. Dan yang terakhir, sore ini membentuk tim perumus untuk langkah-langkah antisipasi daripada persebaran virus tersebut, yang insya Allah nanti malam sudah selesai hasilnya. Untuk ASN sendiri Pak Bupati, ASN mulai besok pagi tidak ada apel. Kemudian masuk ruangan sebelum kerja, bersihkan ruangan masing-masing. Ruangan, meja kerja, kursi kerja harus steril. Kemudian tangan, muka harus steril, baru mulai kerja. Artinya sejauh ini masyarakat kita belum ada yang terkena virus? Belum ada terkena, tetapi jangan sampai ada yang terkena.